birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dan atensi tidak lanjut RUU perubahan Undang-Undang ASN ini juga sedang diproses, dan harapan kami Pak Ketua ini perlu mendapatkan atensi yang cukup karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. Dan harapan kami ke depan ini, kalau ini bisa segera kita proses bersama, akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efisien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah. Isu aktual lainnya adalah terkait dengan penerapan reformasi birokrasi tematik, menerjemahkan arahan Bapak Presiden, sehingga dengan demikian RB kita ke depan tidak lagi menjadi tumpukan kertas untuk meningkatkan nilainya, tapi kalau penanganan kemiskinannya terukur, peningkatan investasinya mereka meningkat terukur, dan juga terkait dengan belanja produk dalam negeri dan inflasi penanganannya bagus, maka RB-nya mereka akan naik. Inilah penyederhanaan reformasi birokrasi, fokus dampak kinerja, bukan lagi di administrasi. Jadi kalau kemarin orang untuk mendapatkan nilai RB, ya itu fokus pada aspek hulu, tata kelola internal birokrasi cenderung administratif, ke depan fokusnya pada aspek hilir, di mana menyelesaikan problem kerakyatan dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Kalau kemarin harus menjawab 259 komponen pertanyaan untuk mendapatkan nilai RB dan mengunggah ribuan dokumen, nah sekarang kita menghitung 26 dampak indikator. Jadi yang berdampak terkait dengan kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Yang berikutnya Pak Ketua adalah terkait dengan SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kami juga sedang bekerja keras dengan lintas kementerian, bahwa SPBE ini yang ingin kami sampaikan tidak harus menambah aplikasi, sehingga satu inovasi tidak harus satu aplikasi. Terkait dengan pelayanan eksternal dan pelayanan internal, ini terkait dengan integrasi, interoperabilitas antar sistem di lingkungan pemerintahan, ini terus kami kejar atas arahan Bapak Presiden. Urgensinya ke depan, ini untuk memudahkan mengakses layanan publik, karena sekarang lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga rakyat akan rumit karena harus membuat akun banyak untuk mengakses pelayanan publik. Yang kedua, untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. Inilah transformasi digital, secara highlight saja kami percepat. Pelayanan publik, pemanfaatan digital berbasis data kependudukan, ada portal pelayanan publik yang ini sedang kita dorong, sehingga setiap kementerian tidak perlu banyak banyak akun atau banyak aplikasi, tapi kita desak mereka untuk mengintegrasikan sistem layanan dan berbagai akun yang ada di kementerian lembaga. Nah, secara nasional kira-kira seperti ini, backbone-nya salah satunya adalah kependudukan. Karena kalau data kependudukan telah terdigital, telah bisa diakses secara online, maka ini akan banyak menertibkan berbagai mulai data soal kemiskinan, soal terkait dengan imigrasi, dan seterusnya, termasuk hak-hak warga sipil yang lain. Orkestrasi program nasional ini diorkestrasi oleh 4 Menko. Jadi kalau 4 Menko ini bergerak, ini percapaiannya akan cepat, dan kami sangat senang karena 4 Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa jalan. Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak, sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi, kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya, ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan
penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian dupa yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara, yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN, yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik, yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang, Pak Ketua, adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah, sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini, Pak Ketua dan Ibu sekalian saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya, jika ada pertanyaan, nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon, Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini, Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%.
jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kan cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Pan RB. Bapak Ibu sekalian,